say no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Amirullah. Dan saya Muhammad Baid Hussein. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang proxy server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proxy server. Pengertian. Proxy server merupakan perangkat sistem yang berfungsi untuk memproses permintaan menggunakan proxy dan bekerja sebagai perantara jaringan bagi pengguna dan server tujuan. Proxy server berfungsi sebagai jembatan yang mengizinkan akses ke internet dan mengelola lalu lintas data. Fungsi proxy server. Yang pertama ada connecting sharing. Sebagai fungsi pertama, proxy server digunakan untuk sebagai sebuah hub atau terminal. Misalnya, jika sebuah perusahaan memakai proxy, maka semua orang yang bekerja di perusahaan tersebut bisa mengakses internet melalui satu jalur. Yang kedua ada filtering. Fungsi selanjutnya, proxy server bisa menjadi alat penyaring informasi. Semua transfer informasi menggunakan internet akan disaring oleh proxy server untuk mencegah masuknya virus atau malware. Yang ketiga ada masking. Proxy server berfungsi untuk menyembunyikan identitas penggunanya, terutama alamat IP, sehingga website yang dituju tidak akan mengetahui alamat IP asli orang yang mengunjunginya. Yang keempat ada caching. Proxy server berfungsi untuk caching atau penyimpanan sementara data dari aktivitas internet di dalam server. Ketika pengguna yang hendak mengakses data yang sama, proxy server akan memberikan data yang sudah disimpan tersebut. Semua data akan disimpan dalam bentuk cache. Prinsip kerja proxy server. Yang pertama, ada permintaan klien. Komputer klien mengirimkan permintaan ke proxy server. Yang kedua, permintaan ke server. Proxy server meneruskan permintaan ke server yang dituju. Yang ketiga, respon dari server. Server yang dituju mengirimkan respon ke proxy server. Cara kerja proxy server. Proxy server bekerja dengan membuat koneksi ke server web yang diminta oleh pengguna, kemudian mengambil data dan meneruskannya ke pengguna. Yang pertama, permintaan dari klien. Klien meminta resource dari server web. Yang kedua, permintaan ke proxy. Permintaan diteruskan ke proxy server. Yang ketiga, permintaan ke server. Proxy server meminta resource dari server web. Yang keempat, data dari server web. Proxy server menerima data dari server web. Yang kelima, data ke klien. Proxy server meneruskan data ke klien. Squid Proxy Server. Squid adalah software berlisensi General Public License yang digunakan untuk web proxy dan untuk menyimpan cache web. Dikenal dengan kemampuannya yang tinggi dalam caching, filtering, dan kontrol akses. 1. Caching. Squid menyimpan data yang sering diakses, mengurangi waktu loading web. 2. Kontrol akses. Squid memungkinkan administrator untuk meningkatkan akses ke internet berdasarkan pengguna atau kelompok. 3. Filtering. Squid memblokir akses ke situs web tertentu atau konten yang tidak pantas. Akses kontrol proxy. Proxy server memungkinkan administrator untuk mengatur akses ke internet dengan memblokir situs web tertentu, membatasi penggunaan bandwidth, dan mengatur waktu akses. Fitur-fiturnya yaitu pemblokiran situs web, memblokir akses situs web yang tidak pantas atau berbahaya. 2. Pembatasan bandwidth, mengatur jumlah bandwidth yang dapat digunakan oleh pengguna atau kelompok. 3. Pengaturan waktu akses, yaitu membatasi akses internet pada waktu yang tertentu. Traffic filtering, yaitu proxy server yang dapat menyaring lalu lintas jaringan untuk memblokir konten yang tidak pantas, seperti situs web dewasa, malware, dan spam. Konten yang tidak pantas, situs web dewasa, konten kekerasan, dan konten tidak pantas lainnya. Malware, yaitu file yang dapat membahayakan sistem komputer, seperti virus, worm, dan trojan horse. Spam, yaitu pesan email yang tidak diinginkan atau tidak relevan. Cache Control Proxy Server. Proxy server menggunakan cache untuk menyimpan data yang sering diakses, sehingga mengurangi waktu loading web dan meningkatkan kinerja jaringan. 1. CDN Content Delivery Network. Contohnya Cloudflare, Akamai, Amazon CloudFront. 2. Proxy server untuk organisasi. Contohnya Squid dan Varnish. 3. Proxy untuk video streaming. Contohnya Netflix Open Connect. Transparent proxy.
Proxy transparan adalah jenis proxy server yang tidak terlihat oleh pengguna. Proxy transparan bekerja dengan mengarahkan semua lalu lintas jaringan ke proxy server tanpa memerlukan konfigurasi tambahan. Keuntungannya yaitu tidak memerlukan konfigurasi tambahan, memberikan keamanan dan kontrol akses. Kerugiannya dapat rentan terhadap serangan man in the middle jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Contohnya, caching konten web, pemfilteran konten, monitoring dan pelaporan, pengelolaan bandwidth, dan keamanan jaringan. External proxy dan reverse proxy. Proxy eksternal dan proxy terbalik merupakan jenis proxy server yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. Proxy internal berada di jaringan klien dan memberikan akses internet ke klien. Proxy terbalik berada di jaringan server dan melindungi server dari akses langsung dari internet. Sekian presentasi dari kita berdua. Terima kasih, semoga membantu.